Penularan COVID-19 di Kabupaten Jepara semakin sulit dikendalikan. Kasus positif COVID semakin hari semakin bertambah. 34 kasus baru muncul menjadikan kasus positif COVID-19 di Kabupaten Jepara mencapai 437 kasus sampai Jumat 3 Juli 2020. Menyedihkan memang, rasa sedih pun dirasakan oleh Ketua DPD Partai Nasdem Jepara yang juga menjadi Wakil Ketua DPRD Jepara, Pratikno. Saya sedih, prihatin. Kenapa Jepara ini kota pojok ya, bukan kota lintasan. Seharusnya penyebarannya itu menurut kami tidak terlalu banyak, karena di mana orang luar daerah yang ke sini, wisatawan atau apa itu kan praktis berkurang. Nah, ini artinya bukan kota lintasan, kota pojok, tapi sedemikian cepatnya peningkatan sejak habis lebaran itu, saya sedih dan prihatin. Ini ada apa ini? Ada yang salah ini. Pasti saya ada yang salah urus ini. Pasti saya ada yang salah urus ini. Pasti saya ada yang salah urus. Tidak dipungkiri memang, banyak masyarakat Jepara sendiri yang kurang disiplin dengan protokol penanggulangan COVID-19. Masyarakatnya semakin santuy, sementara gugus tugas menurut Pratikno justru semakin lengah. Ini fakta, tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa mencari kambing hitam siapapun. Karena apapun, pemerintah harus bertanggung jawab dalam hal ini, karena pemerintah adalah pengguna anggaran. Dia yang diberi kewenangan untuk memakai anggaran. Di Jepara banyak itu, 203 miliar itu. Anggarannya? Iya, untuk COVID. Terserah baru sedikit. Lah itulah menurut kami, yang kami menganggap lengah itu, tim Satuan Gugus Jepara itu. Harusnya kalau kesiapsiagaannya itu lebih awal dan antisipasinya itu lebih awal, saya rasa Jepara tidak seperti ini. Kalau Jepara itu punya alat swab sendiri, tidak harus ke Jogja dan ke Salatiga, itu lebih cepat deteksinya, Mas. Jadi menurut kami, setelah rapid test reaktif itu, orang harusnya diisolasi mandiri. Kemudian ini yang dilakukan ya, terus hasil swabnya baru diambil beberapa hari, dibawa ke luar kota Jogja dan Salatiga. Kemudian hasilnya masih berminggu-minggu. Ini pasien yang reaktif ini, isolasi mandirinya ini, apakah dijamin dia itu protap coronanya dijaga? Kan belum tentu lah. Dia sudah berinteraksi dengan keluarga, dengan teman dan lain sebagainya. Ini ketika hasil reaktifnya dites di swab itu sudah positif, mereka sudah. Nah ini trackingnya memang akhirnya menimbulkan positif banyak ini karena tracking, karena apa? Di situ bukan satu keberhasilan. Itu justru malah menurut kami ini setelah diketahui awal, harusnya Satuan Gugus Tugas harus mengambil langkah cepat membeli alat swab dengan segala upaya ada di Jepara. Nah, ini menurut kami kalau ini terjadi, saya yakin ini akan mengurangi penyebaran ini, gitu Mas. 203 miliar dana penanggulangan COVID seakan-akan hanya menjadi pajangan, karena yang terserap hanya sekitar 10-15%. Pasar yang disinyalir menjadi klaster penyebaran COVID-19 justru minim pengamanan dan tindakan. Kalau Satuan Gugus pada saat itu benar-benar secara teknis mengantisipasi, paling tidak pasar itu setiap pintu masuk dikasih alat cuci tangan, kemudian ada yang jaga, mengarahkan, mewajibkan orang masuk harus cuci tangan, keluar harus cuci tangan, dan harus wajib memakai masker. Saya rasa dengan cara-cara itu insya Allah penyebarannya lebih terantisipasi lah, kira-kira itu. Nah ini hal itu tidak dilakukan. Alasannya tidak ada petugasnya, Pak. Loh, yang ngambil petugas mungkin orang paguyuban pasar atau orang luar sebagai jaring pengaman sosial kan bisa. Tidak ada anggarannya, Pak. Ini kan aneh itu. Ya kan?
Ada anggaran 203 miliar sudah dicadangkan, sudah lama itu. Yang bergerak harus semua mas, semua elemen, termasuk rakyat semua harus bergerak mengamankan diri keluarganya masing-masing. Tapi kan harus ada panglimanya Jepara siapa. Harus menggerakkan benar-benar dengan segala kewenangannya, karena dia punya perangkat sampai tingkat bawah. Ya harus komando di Jepara. Ya gugus tugas harus itu. Ya. Dan juga tidak bisa satuan gugus serta merta nyalano masyarakat, tidak bisa itu. Ya memang harus sinergi. Ayo turun lapangan tidak bosan-bosannya. Itu menurut kami itu. Ini karena hal yang luar biasa, ya pekerjaannya harus luar biasa, tidak bisa santai-santai gitu loh. Tidak bisa hanya sekedar wacana-wacana, tidak bisa. Kita harus action di lapangan. Yang di satuan gugus tugas itu orang ibaratnya itu pemimpin-pemimpin di Jepara loh mas. Ketuanya Pak Bupati, di bawahnya wakil Pak Kapolres dan Dim Forkompimda Jepara di situ, termasuk ketua DPR juga di situ. Tapi akhir-akhir ini kami mendengarkan rapat koordinasi secara paripurna terus-menerus jarang dilakukan. Nah ini bagaimana kalau sudah terbentuk dengan satuan tugas namanya gugus tugas percepatan. Nah ini percepatan itu percepatan untuk mengatasi atau percepatan untuk meningkatkan. Nah ini nyatanya ini peningkatan luar biasa, ini repot ini. Pentingnya koordinasi tadi loh. Organisasi satuan gus terbentuk, tapi jalannya parsial mas. Ini yang saya amati. Nah, yang saya amati itu, nah ini. Nah, koordinasi ini kan harus terus menerus. Menurut kami itu koordinasi sangat penting. Ketika ada bantuan dari CSR dari mana, ini harus disampaikan kepada masyarakat. Ini bantuan dari ini, dari ini, kira-kira itu biar pesan itu nyampe. Jangan sampai ada bantuan dari mana-mana tapi penyampaiannya ini dari mana tidak jelas. Ini yang kadang-kadang saya juga pusing. Ada bantuan dari PLTU beras itu juga pesan itu kan yang menerima kan banyak yang tidak tahu ini dari PLTU atau dari pemerintah itu. Nah itu ini maksud saya itu artinya kita harus ada keterbukaan. Orang yang membantu juga senang, yang dibantu juga senang, yang menyerahkan senang. Nah, ini harapan kami ini di Jepara ini memang harus kita tingkatkan koordinasi. Atas instruksi perintah langsung Ketua Umum Pak Surya Paloh dan juga Ibu Haja Lestari Murdiat selaku Majelis Tinggi Partai, dan juga beliau kebetulan menjadi DPR RI di Dapil Jepara Kudus Demak, memang diinstruksikan Nasdem harus turun hadir kepada warga masyarakat, kepada konstituen, kepada kader, harus hadir memberi sosialisasi, memberi bantuan semampunya, memberi masker, penyemprotan. Ini kami lakukan terus menerus mas. Nah, Bu Lestari Murdiat luar biasa setiap hari ya. Sahabatnya yang namanya sahabat Lestari itu turun terus setiap hari. Ini bagian daripada upaya untuk membantu warga masyarakat. Jadi itu yang sudah kami lakukan. Sampai kami setiap ada masyarakat tanya begini begitu, kami mencoba menjelaskan. Ibaratnya kami itu semacam menjadi jubirnya pemerintah ibaratnya. Kami menjelaskan supaya tidak ada kesalahpahaman di situ. Karena virus corona ini ada yang berpendapat, oh ini konspirasi, oh ini. Saya tidak mau bicara yang negatif. Intinya virus ini ada dan harus kita atasi. Ada itu konspirasi atau ada itu urusan yang lain. Ini saya bagaimana supaya masyarakat Jepara segera terbebaskan dari virus ini, biar aktivitas berjalan dengan baik, perekonomian dengan tumbuh berkembang dengan baik lagi, biar Kaptipas berjalan dengan baik. Saya melihat Polres Jepara juga aktif juga, Kodim juga ada semacam setiap hari Jumat memberikan bantuan sembako atau apa di setiap desa. Itu saya juga apresiasi karena ini bagian dari kerjasama.
kerjasama semua. Tapi maksud saya kalau ini terintegrasi, tersinergi dengan baik, insya Allah Jepara segera terbebas ini, Mas. Menyalahkan masyarakat memang akan lebih mudah, tapi masyarakat juga berhak tahu apa yang sudah dilakukan pemerintah dan wakil-wakilnya. Tabir harus segera dikuak. Apa yang salah dari penanganan COVID-19 di Jepara ini? Melihat jumlah positif COVID semakin bertambah, Jepara sepertinya bukan menuju new normal, tapi bisa jadi justru akan terjadi lockdown. Tentu saja, itu bukan harapan kita semua. Harapan dan himbauan saya begini, Mas Dewa. Ini corona sudah tidak main-main. Faktanya di Jepara peningkatannya luar biasa. Peningkatan dengan penyembuhan tidak seimbang, banyak peningkatannya, yang sembuh sedikit-sedikit. Ini harapan dan himbauan kami kepada masyarakat Jepara, khususnya harus mentaati protap corona dan harus disiplin diri. Kalau masyarakat Jepara itu mau dimulai dari keluarga dan diri sendiri, jaga benar-benar keluarganya untuk melakukan protap corona, saya yakin seyakin-yakinnya tidak terlalu lama selesai di Jepara. Ini himbauan kami kepada seluruh masyarakat Jepara, dari keluarganya sendiri dan dari diri sendiri, dari rumah masing-masing itu menjaga secara total di Jepara. Saya yakin corona cepat selesai di Jepara, tidak menjadi momok di Jepara. Disiplin harus, tetapi pemerintah yang mempunyai kewajiban juga jangan hanya berharap kepada masyarakat saja. Mereka, pemerintah, Satgas harus menekankan ke bawah, sosialisasi terus-menerus melalui elemen-elemen masyarakat. Bisa kita fungsikan semua. Nah, kira-kira itu himbauan kami. Hanya itu, kalau tidak seperti itu, sudah kita akan terjebak di suatu virus corona yang terus-menerus tidak jelas kapan selesainya.